Ini kamar yang paling atas nih. Jadi sebenarnya itu bukan 3 lantai, tapi malah buat saya 4 lantai. Kenapa? Karena masih ada kamar di atas lagi. Sama kamar yang di atas ini bisa digunakan sebagai tempat tidur atau kamar tidur, bahkan juga bisa digunakan sebagai ruang kerja. Kami telah menyelesaikan, telah melakukan satu unit rumah tipe split level yang desainnya sangat khusus sekali, di mana 2 minggu lalu sempat saya lakukan survei lokasi secara online di acara Gathering Customer yang kami adakan. Di rumah tipe ini punya keistimewaan ya, di mana batas tanahnya sebenarnya tidak langsung di pinggir jalan raya, tapi sedikit mundur sekitar 2 meter dari badan jalan. Dari 2 meter itu sendiri baru lahan carport, di mana sampai ke dalam rumah masih sekitar 4,5 sampai 5 meter. Itu cukup untuk satu jenis mobil yang berukuran besar ya, mobil-mobil keluarga biasanya. Nah, ini untuk carportnya sudah jadi, ada tali airnya juga. Jadi tali air ini ada garisnya di sini. Ini fungsinya untuk mengalirkan air apabila terjadi cuaca yang hujan, untuk pas membuat air lagi tinggi. Dan di rumahnya juga tidak terkendala masalah sirkulasi air ya. Nah, dari depan sini tampak muka itu ada pintu masuk utama untuk langsung ke ruang tamu, dan juga pintu masuk samping ya. Ini nanti langsung tembus ke kamar mandi lantai 1, pesolatan, lalu kamar yang di bawah dapur, dan juga bisa langsung ke halaman belakang. Lalu untuk naik ke lantai utama atau ke ruang tamu, ini bisa naik tangga dulu ya. Ini nggak tinggi, ini 120 cm. Terus untuk ke lantai 1-nya sendiri yang paling bawah untuk dapur, kita juga bisa langsung, misalkan untuk orang tua ikut tinggal di sini, bisa masuk lewat pintu samping terus langsung menuju ke kamar tidur. Nah, untuk masuk, saya lepas dulu sepatu saya. Ini tangganya juga nggak terlalu tinggi ya, meskipun tanpa railing, insya Allah di sini aman. Nah, di sini juga pakai pintu dari kusen aluminium. Sama untuk jendela ini jendela fix ya, tidak bisa dibuka tutup, menggunakan kaca riben biasa. Lalu listnya juga sama, pakai frame dari aluminium. Ini untuk ruang tamu. Di sini bisa ditempatkan satu kursi sofa yang letter L. Ini cukup, ini masih dikasih untuk coffee table sedikit. Di sini juga bisa. Lampunya bukan hanya untuk lampu utama saja di atas, tapi umpama agak gelap sedikit ya, ini bisa kelihatan sebenarnya masih ada lampu lagi untuk hiasan yang lampu redupnya. Ya, dengan skema untuk ruangan utama selalu menggunakan drop ceiling seperti ini, di mana selain ada plafon utama, ada sedikit plafon yang turun ke bawah, seolah-olah seperti jatuh, makanya dinamain drop ceiling. Ini saya matikan dulu. Nah, ini ruang sirkulasi utama dari ruang tamu. Di sini kita bisa menuju ke lantai atas, tapi juga kita bisa menuju ke lantai 1. Di mana kita turun dulu, kita cek yang lantai 1. Nah, ini lantai paling bawah nih. Nggak terlalu jauh, jadi kalau mau naik turun lantai itu nggak terlalu capek. Karena tangganya juga tidak terlalu pendek-pendek, tidak terlalu tinggi, sehingga kalau misalkan dilalui oleh orang-orang yang sudah berusia 45 ke atas juga tidak terlalu melelahkan. Ini untuk kamar lantai 1. Kamar lantai 1 ini kalau dilihat dari keramiknya ya, ini ukuran 180. Lalu untuk panjang ke sana 2,5 meter. Ya, di sini bisa dikasih satu bed ukuran 2. Insya Allah masih cukup bed ukuran 2 atau bed ukuran 1 ya, juga nggak masalah. Masih bisa dikasih satu kabinet kecil untuk wardrobe atau lemari pakaian. Ini tinggi plafonnya 3 meter nih. Tapi tinggi bangunannya dari luar cuman seolah kayak tinggi 2 meter. Kenapa? Karena pembagian ruangannya. Sebabnya split level adalah solusi yang paling pas kalau bukan bapak atau ibu punya lahan yang terbatas, tapi ingin punya rumah dengan ruangan yang cukup banyak dan terpisah-pisah untuk pengfungsiannya seperti itu. Nah, ini kita bisa keluar lagi di sini. Di sini pesanan dari pembeli, rencana digunakan untuk dapur.
Ya, di sini ada soket untuk keran, lalu ada lubang untuk pembuangan di keramiknya, juga ada shock untuk stop kontak ya untuk kelistrikan, dan juga ada akses menuju halaman belakang. Ini masih ada halaman belakang. Nah, halaman belakang ini sendiri 175 cm. Ya, dari sini 175 cm, dan masih ada kelebihan tanah di samping yang masih bisa difungsikan untuk keluarga. Enak ya view-nya, di sini sejuk sekali. Sekarang hampir jam 9 pagi. Nah, ini kita view-nya langsung melihat ke perkebunan, ada beberapa proyek perumahan-perumahan lain, sehingga di sini sebenarnya tidak sepi ya. Bahkan di pinggir jalan akses utama menuju tempat wisata. Dimana kalau di Rembangan tempat wisatanya bukan cuma kolam renang sama hotel Rembangan, tapi ada beberapa tempat seperti agrowisata, ada juga pusat perkembangbiakan dan pembudidayaan tanaman-tanaman hias dari Politeknik Negeri Jember di atas sana. Lalu ada beberapa lokasi-lokasi air terjun, ada warung yang sangat terkenal kalau tiap minggu pagi selalu ramai di atas Rembangan juga banyak. Jadi di sini kalau kita dijadikan tempat tinggal, mau cari hiburan nggak harus ke kota kan? Kadang kita bosan ya ke kota, terus mungkin ke kota cuma untuk belanja. Nah, tapi kalau beli di sini bisa tuh kita main-main ke atas sana, cari tempat hiburan. Ngecamp juga bisa di atas sana ya, di Rembangan juga sudah ada camping groundnya. Ini saya tutup dulu. Lalu ini masih banyak ruangan-ruangan lagi, seperti di sini musola. Ini untuk pesolatan. Di sini cukup untuk berjamaah 2 orang ya. Lalu di sini kamar mandi lantai 1. Kamar mandi lantai 1-nya nggak tangguh, ukuran juga sama besarnya ya. Ini 1,5. Ini 1,5 dikali 175. Ya, dengan tinggi plafon juga sama 3 meter, menggunakan kloset jongkok. Tapi tanpa bak mandi karena rencananya hanya pakai timba, gayung, dan juga kloset duduk saja, kloset jongkok saja. Nah, ini lantai bawah nih. Ini lantai bawah. Kita nggak pakai lantai 1, 2, 3 sebenarnya di sini, tapi pakai base floor, mid floor, sama top floor. Jadi kita coba sekarang cek yang lantai paling atas atau top floornya ya. Ini tangganya asik nih, nggak pakai kayu tapi pakai keramik motif kayu. Jadi kesannya itu alami, ada vintage-nya juga karena terkesan tradisional ya menggunakan motif kayu seperti ini. Tapi ini bagus sekali pakai keramik, tidak licin, sedikit kasar ya permukaannya, sehingga nyaman kalau anak-anak kita nanti naik turun tangga ini. Juga lebarnya luar biasa, ini 1 meter. Diamankan dengan railing dari besi, ini akan awet sekali ya untuk jangka panjang, apalagi kan di sini mau ditempatin untuk keluarga besar. Nah, sampai ke lantai paling atas ada ruang keluarga. Di sini bisa dipakai untuk nonton TV. Nah, di sini juga sudah ada soketnya ya, untuk stop kontak, saklar, dan juga ini untuk TV kabel. Ini jack untuk TV kabel. Nah, jadi untuk kursinya mungkin bisa di sini, TV-nya di situ. TV-nya juga bisa pakai bracket agar bisa menempel di dinding, jadi nggak terlalu makan tempat. Nah, di lantai atas juga sama, ada kamar mandi. Nah, ini kamar mandi utamanya, asik. Nah, tempat pembuangannya untuk air nggak terlalu kelihatan. Ini di bawah batunya juga ada, saya lupa posisinya ada di mana, tapi ada lubangnya kok. Jadi kalau bukan mandi di sini, insya Allah nggak akan kebanjiran, juga tidak akan menggenang air meskipun ada hiasan-hiasan seperti ini. Terlebih di situ juga masih ada bunga lagi di pojok. Nah, ini juga ada, wah, airnya belum nyala. Ada wastafel. Di atas wastafel nanti juga bisa dikasih kabinet kecil yang biasanya digunakan untuk cermin dan juga ruangan penyimpanan perlengkapan-perlengkapan untuk mandi. Selain itu ada penghangat air, pemanas atau penghangat air ya, menggunakan shower ini. Nyala nggak ya? Oh, belum nyala berarti. Airnya masih kecil. Nah, ini juga sama ya, disediakan jenis shower yang bisa diatur keluaran masalah airnya. Ini luar biasa ya, jadi kamar mandinya aja dibuat istimewa. Nah, di lantai ini pun, nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya kalau di sini? Nah, di sini lampunya cukup banyak.
Termasuk Mas boleh minta tolong kameramen, saklar yang di sana dinyalakan juga lampu. Oh lampunya belum nyala ya? Oh lampu yang di kamar. Jadi lampunya cukup banyak. Jadi di sini nggak usah khawatir masalah penerangan. Kalaupun tidak dinyalakan, ruangan ini masih cukup terang. Ya, lampunya juga masih ada lampu redup di sini tambahan. Ya kalau misalkan agak gelap lagi bisa kelihatan sebenarnya. Jadi misalkan malam hari nggak harus langsung menyalakan lampu utama, tapi bisa menyalakan lampu ini cukup untuk pencahayaan kalau kita mau berjalan dari kamar mandi. Bagus juga ada ornamen menggunakan drop ceiling seperti ini, menyajikan suasana yang rumah ini menjadi terasa lebih mewah. Selain itu ada dua kamar sebenarnya, dua kamar. Di sini ada kamar tidur. Yang juga ada balkonnya. Jadi kalau bangun pagi mau cari udara segar, tinggal keluar aja ke balkon. Di sini masih sejuk. Di sini masih sejuk. Insya Allah kalaupun hujan juga akan tidak terlalu tampias sama sekali ya. Ini enak nih. Jadi untuk view-nya di sini masih bisa dikasih satu kursi kecil, dua bahkan sama satu coffee table. Jadi dikasih stool itu kursi yang kecil bulat biasanya yang dipakai di kafe-kafe, sama satu coffee table bisa dipakai untuk terima tamu. Misalkan kita anak-anaknya mungkin atau kita yang ada di lantai ini sedang ada tamu ya. Juga untuk sirkulasi udara di sini bisa disediakan jendela, bisa dibuka tutup. Luar biasa. Nah, di sini juga bisa digunakan sebagai, rencananya di sini mau digunakan sebagai wardrobe atau lemari penyimpanan pakaian yang modelnya nanti pakai HPL insya Allah. Ya, pakai pintu geser mau diletakkan di sini. Makanya kenapa dibuat seperti ini. Pintunya juga asik, pakai HPL juga, motif kayu, pengerjaannya juga rapi. Terus pakai sama ya, karena ini pintu geser, ini pakai sliding. Kuncinya pakai kunci pengait. Wah, keren. Railingnya juga ditutupin ya, ditutupin pakai HPL juga, sehingga nggak terlalu kelihatan kalau di sini ada frame untuk railnya. Ini kamar yang paling atas nih. Jadi sebenarnya itu bukan 3 lantai, tapi malah buat saya 4 lantai. Kenapa? Karena masih ada kamar di atas lagi. Sama kamar yang di atas ini bisa digunakan sebagai tempat tidur atau kamar tidur, bahkan juga bisa digunakan sebagai ruang kerja. Tinggal nanti pilihan dari pemilik rumah. Bahkan ada balkonnya dengan hiasan teralis seperti ini. Sama, ini dari besi semua ya. Dari besi, tapi bukan besi solid, ini besi hollow. Ini pakai ukuran 4x4, ini 4x, ini 6x4. Di sini malah lebih leluasa lagi balkonnya. Ini tinggal ditambahkan pengaman pakai magnet aja. Di sini masih bisa satu kursi, bahkan sedikit sofa kecil yang untuk 2 orang, dan juga untuk satu meja bisa. Kalaupun memang orangnya suka bertanam ya, di sini bisa dikasih tanaman hias nih. Jadi bisa lebih asri di lantai 2-nya. Yang nggak terbatas ruangannya, ini potensinya bisa bagus sekali ke depannya. Nah, pintunya juga sama, pakai pintu sliding, nggak terlalu makan tempat. Sama, railingnya juga ditutup pakai kayu yang dilapisi HPL, jadi nggak terlalu kelihatan, tampak lebih rapi ya kalau seperti ini. Nah, jadi seperti ini kurang lebih tampilan rumah dari tipe split level yang ada di New Cluster The Sakinah. Proyek ini salah satu binaan dari PT Lokasi dan Properti yang kami garap dengan harga yang cukup murah, tidak sampai 400 juta. Dapat rumah sebesar ini dengan luas tanah plus kelebihan tanahnya. Bahkan di belakang masih ada space lahan ya 1,75, bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka untuk bersantai menghadap ke belakang. Karena di belakangnya nanti juga bakal ada rumah-rumah lagi. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau nanti mau langsung dipagar atau tidak. Karena di belakang rumah ini masih ada 4 unit lagi. Di seberangnya juga masih ada 5 unit lagi. Sehingga masih banyak unit yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu miliki. Nah, jadi tunggu apa lagi? Karena proyek ini masih sangat mudah sekali, masih ada harga yang sangat terjangkau. Nah, jangan lewatkan. Ini momen yang paling baik untuk bapak dan ibu memiliki rumah yang paling bapak ibu inginkan, impikan bahkan di perumahan
New Cluster The Sakinah dengan skema sesuai dengan syariat Islam, pembayaran yang dimudahkan tanpa denda, tanpa sita, tanpa riba. Bahkan untuk sistem kreditnya kami tidak menggunakan BI checking atau slip sebagai indikator bahwa Bapak Ibu itu layak membayar atau membeli rumah secara kredit di perumahan New Cluster The Sakinah ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran seperti apa detailnya, langsung hubungi tim in-house dari Lukas Land Property. Informasi detailnya akan kami share di bio, di deskripsi. Tinggal Bapak cek aja, hubungi tim kami, akan kami antarkan survei lokasi. Karena membeli rumah dengan survei lokasi terlebih dahulu dengan didampingi tim marketing akan jauh lebih baik daripada Bapak dan Ibu datang sendiri lalu membuat spekulasi dan menyimpulkan sendiri tanpa ada bantuan diskusi dari tim marketing yang bersangkutan. Nah, jangan lupa sebelum Bapak Ibu survei lokasi, like, subscribe, dan komen pada channel YouTube kami. Nah, linknya juga ada di bawah ya. Jadi jangan lupa, kami akan terus melakukan update di mana tiap minggu akan selalu ada progres pembangunan terbaru, proyek-proyek terbaru kami, bahkan review-review rumah yang menarik yang akan kami sajikan untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup banyak ya, luar biasa, Masya Allah. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan dari saya, baik sengaja ataupun tidak, itu murni kesalahan dari saya karena kebenaran datangnya hanya dari Allah. Saya Niko dari Lukas Land Property. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel Lukasya Official dan nyalakan lonceng notifikasi